Shalom. Kurang kencang sepertinya. Shalom. Iya, kita boleh bersyukur buat Tuhan kita. Saya mempersilakan untuk teman-teman yang masih di belakang, boleh kursi atau bangku yang di depan masih kosong, boleh silakan maju ke depan. Biar fokus kita mau arahkan kepada Tuhan kita di pagi hari ini. Mari di saat ini saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Kita mau merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Dia selalu menyertai saya dan menyertai saudara semua. Mari naikkan syukur buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Oh Bapa, Engkau baik buat kami. Kalau pada hari ini kami boleh datang di altar-Mu, kami menyadari bahwa semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti sampai pada hari ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan karena harta kami. Bukan karena kemegahan kami. Tetapi oleh karena cinta-Mu buat kami. Biarlah ketika kami ada di ruangan ini, kami akan memulai persekutuan ini. Nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di pagi hari ini. Bila setiap hati kami Tuhan, kami mau arahkan kepada-Mu Tuhan. Mari kita mau pujikan pujian yang kesungguhan hati kita. Layak ditinggikan. Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan, kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah. Mari kita muarakan hati kita mau menyembah Tuhan. Benar Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dalam saat ibadah ini. Kita mau sungguh-sungguh memuji Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
hanya untuk menyembahmu. Yesus, 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 ku sembah sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib. Dia Allah yang patut disembah selalu. Ada sukacita? Amin. Sama bersukacita buat Tuhan kita. Dia Allah yang patut dipuji. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita gunakan tangan kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Sekali lagi ada sukacita? Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, lebih sukacita lagi, kita mau bersukacita buat Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, ada sukacita? Haleluya. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita. Masuk Pujilah Tuhan, memuji Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, Sekali lagi, amin. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Ada sukacita? amin. Kita selalu bersukacita karena Tuhan kita ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam saat kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan, kita akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memakai setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk memberkati saya dan saudara. Berikan ku hati seperti hatimu Tuhan, mampu melihat kepadamu dan mengasihi sesama kami.
ku hati seperti hati. Berikan ku hati seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu Tuhan, Berikan ku tanganmu, ngaruh melakukan berikan kami kakimu Tuhan. Berikan ku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati seperti hatimu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berikan ku hati seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Pada hambanya disilakan. Silakan duduk saudara, anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan, kita akan berdoa. James, what are you doing? What is that? Rubrik, ya. Ayo, oh ini bajunya sama ya, cool, you are very cool. Oke. Oke, stop playing. We're gonna pray. We're gonna pray. Come on, James. Oke. Yuk lipat tangan, kita berdoa ya. Mari saudara semua kita mendoakan anak-anak kita. Kami bersyukur Tuhan karena ada kesempatan bagi anak-anak untuk dapat mengenal Tuhan selagi dini. Kami berdoa kiranya Tuhan menumbuhkan mereka, menolong mereka untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati orang tua dan guru-guru yang akan membimbing mereka mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Come on. Oh, thank you. Thank you. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ini cuaca memang dingin. Buka ya, lebih enak ya. Suaranya masuk ke dalam. Cuaca memang dingin, banyak orang tergoda untuk bangun lebih siang. Tapi saya yakin saudara mempersiapkan diri sejak semalam untuk hadir dalam ibadah ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Kita akan belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua.
Kita teruskan belajar dari surat ini. Ini surat yang luar biasa yang Tuhan inspirasikan bagi Paulus untuk dicatat bagi jemaat di Filipi. Mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 19. Sudah ada ya. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-30 sampai ke-30. Nah, ini cukup panjang Saudara. Kita baca saja supaya kita dapat menangkap maknanya ya. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 20. Padahal nanti kita coba lihat dari ayat 17 ya. Saya baca yang ganjil, Saudara baca yang genap. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Tetapi sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau terus mendorong kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ajarlah kami melalui surat Filipi pasal 2 ini, supaya kami mengerti sebenarnya apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Bapa, terima kasih, memohon urapan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, ada ungkapan Veni, Vidi, Vici. Saya tahu saudara mungkin tahu ungkapan ini, Veni, Vidi, Vici. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh seorang kaisar yang terkenal dari Roma ketika dia memenangkan pertandingan, dia masuk ke sebuah kota dan dia menang. Dan dia mengatakan Veni, Vidi, Vici. Maksudnya, waktu aku lihat kota itu, aku datang ke kota itu, aku lihat dan aku menang. Dia mengatakan demikian. Jadi aku datang, aku lihat, aku menaklukkan kota itu. Jadi dia menganggap dirinya sebagai seorang yang unggul. Dia sudah pergi ke berbagai tempat dan menaklukkan berbagai tempat, dan dia merasa bahwa dialah yang menjadi unggul dari raja-raja yang lain. Nah, ungkapan ini banyak dipakai oleh banyak orang. Di mana saja, bahkan di dunia bisnis, kalau aku terjun ke bisnis ini, aku pasti menaklukkan bisnis-bisnis yang lain. Pesaing kompetitorku pasti akan hancur semua. Orang pakai itu. Jadi semangat itu yang didorong supaya maju untuk seorang pebisnis, dia mesti maju supaya aku datang ke kota itu, aku mulai bisnis itu, aku lihat segala sesuatu dan aku menaklukkan kota ini, bisnisku maju di kota ini. Tapi sayang sekali moto ini pun masuk ke dalam kehidupan berbagai macam orang. Karena motivator kita dengar banyak mereka ngomong dan kita merasa bahwa itu benar. Ya kan? Saudara baca buku motivasi dan saudara akan didorong oleh aku unggul, aku hebat dan aku bisa menang. Dan sayang sekali
moto ini juga masuk ke gereja. Ketika aku masuk ke gereja, aku harus mendapatkan sesuatu. Ketika aku masuk ke gereja, aku harus lebih diperhatikan dari yang lain. Ketika aku masuk ke gereja, dan orang lain mesti lihat siapakah aku. Kecenderungan ini yang banyak terjadi di gereja-gereja. Coba kita pikir saja. Kenapa kita datang ke gereja? Pagi-pagi ibadah. Kita berpikir, ada nggak di antara kita yang berpikir, aku datang ke gereja supaya aku bisa memperhatikan orang lain? Ada nggak yang pernah berpikir demikian? Karena kalau aku ke gereja, maka aku akan dapat berkat dari Tuhan. Kan orientasinya ke aku. Aku datang, aku lihat, aku menang. Orientasinya ke aku, bukan ke Tuhan, bukan ke orang lain, tapi ke akunya. Aku datang, aku menyembah Tuhan, aku diberkati. Aku datang, aku diperhatikan. Aku datang, aku didoakan. Selalu seperti itu. Dan ini membahayakan gereja. Nah kan? Nah, orang-orang selalu berpikir pendapat seperti ini. Gereja-gereja dirasuki dengan hal-hal seperti ini. Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke pasal-pasal kedua ini, dia berapa kali dia mengungkapkan kepentingannya ketika menulis surat ini. Dia mengatakan bahwa banyak orang lebih memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga dia mengungkapkan suatu kalimat, suatu frase yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-21 disebutkan sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Semuanya, dia bicara mengenai orang-orang Kristen yang lebih cenderung memikirkan kepentingan sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Nah, kita coba bercermin. Apakah kita seperti itu? Coba perhatikan saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya kita lihat di dalam pasal yang ke-1 ayat 17, kita lihat di situ. Tetapi yang lain, karena kepentingannya sendiri dengan maksud dengan tidak ikhlas. Jadi orang di gereja di Filipi, mereka menginjili, melayani di Filipi dengan maksud supaya memuaskan kepentingannya sendiri. Ada orang melayani supaya kepentingannya dipuaskan. Pasal 1 ayat 17, dia ingatkan itu. Pasal 2 ayat 2, dia sebutkan, karena itu sempurnakan sukacitaku dengannya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, dan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah setiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Jadi penekanan ini adalah kamu tidak boleh mencari kepentingan dirimu sendiri. Apakah ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita? Enggak ya? Kita harus mencari sesuatu yang kepentingan bagi orang lain. Kemudian dalam pasal 21 dia jelaskan memberi contoh mengenai orang-orang yang memberikan teladan bagi kita. Pasal 19, pasal 2 ayat 19 sampai 30 ini dia memberi contoh ada 2 orang yang harus kamu teladani yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Ada 2 orang dia sebutkan di situ. Kita akan belajar mengenai 2 orang ini, orang-orang yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan kita akan refleksi apakah kita seperti mereka. Haus. Sebelum sampai ke ayat yang ke-19, saya mengajak saudara, jadi saya siapkan ayat ini dari 19 sampai 30. Saya fokus kepada Timotius dan kepada Epafroditus.
Tapi waktu saya melihat ayat 9, ayat 17, saya melihat ada satu bagian lain yang mesti saya masukkan, yaitu Rasul Paulus. Coba kita lihat ayat yang ke-17 disebutkan di situ. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita karena kamu sekalian. Satu orang yang saya ingin kita lihat sebelum kita melihat kepada Timotius dan Epafroditus, yaitu Paulus. Bagaimana keteladanannya di dalam mementingkan kepentingan orang lain. Nanti kita refleksi. Dalam ayat 17 ini, dia berkatakan sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Dia mengatakan, mengambil ilustrasi ketika bangsa Israel, orang-orang Yahudi, yang mengenai kebiasaan mereka ketika mereka mempersembahkan korban bakaran. Dan dia, orang-orang Israel, kalau kita baca dalam kitab Bilangan, mereka menuangkan anggur. Ketika korban itu dibakar, dia menuangkan anggur ke dalam korban itu, menjadi wangi-wangian yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Waktu Tuhan mencium bau itu, anggur atau darah dicurahkan. Jadi korban utama di depan, bisa itu apa saja, binatang apa saja. Dan ketika korban itu terbakar, orang-orang Israel mempersembahkan darah yang ditampung itu, atau mempersembahkan anggur atau juga air. Mereka siramkan itu menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, sekalipun aku dicurahkan, dia katakan demikian, sekalipun darahku dicurahkan, dia menganggap dirinya, Rasul Paulus, menjadi persembahan anggur itu, persembahan curahan itu. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut drink offering, persembahan curahan kepada mesbah itu, kepada korban itu. Dan dia menganggap bahwa akulah korban itu, bakar itu, yang dipersembahkan demi kepentingan kamu. Dan dia mengatakan, aku bersukacita karena itu. Aku bersukacita karena itu. Aku happy karena itu, karena aku memberikan diriku buat kamu. Coba perhatikan saudara, pada waktu kita melihat keadaan Rasul Paulus, dia berada dalam penjara, oke? Dia berada di dalam sebuah penjara dan dibelenggu. Coba ketik saudara, Paulus dan Epafroditus. Gambarnya itu dia berada dalam penjara dan dia dibelenggu. Memang dia berada di dalam penjara dan dia dibelenggu. Tahanan rumah. Tetapi saudara akan melihat di situ dia mengatakan bahwa aku bersukacita karena itu. Karena aku memberikan persembahanku buat kamu. Supaya kamu bertumbuh, supaya kamu maju di dalam Tuhan. Kalau kita melihat keadaan Paulus di penjara dan jemaat Filipi yang bebas, seharusnya siapa yang lebih pantas untuk dapat memperhatikan yang lain? Mestinya jemaat Filipi yang dapat perhatian, yang memberikan perhatian kepada Paulus. Paulus tidak menganggap persembahan dari jemaat Filipi itu sebagai sesuatu yang membuat dia bersukacita. Tapi apa yang aku berikan kepadamu ketika aku di penjara, ketika aku disesah, dia memang menghadapi kematian. Dan saat dia ngomong dalam, aku akan segera mengirim Timotius kepadamu setelah saya tahu keadaan perkaraku. Apakah nanti dia akan dihukum mati? Dan dia sudah merasa, pasti aku akan dihukum mati. Tapi keadaan Rasul Paulus itu lebih membuat, kalau kita berada dalam posisi seperti dia, mestinya kita akan berpikir, akulah yang mesti lebih diperhatikan, bukan kamu. Aku layak. Kenapa aku berjuang mati-matian buat gereja ini? Kenapa mati-matian berjuang untuk Tuhan? Tetapi kenapa aku di penjara? Mudah bagi kita untuk mengeluh dalam keadaan seperti itu. Coba pikir ya, pada waktu kita sakit, pada waktu kita tidak punya apa-apa, dan kita melihat ada orang lain yang lebih memiliki segala sesuatu, terpikirkah bagi kita untuk lebih memperhatikan orang itu? Semestinya dia yang lebih perhatikan aku.
Aku tidak tahu besok mau makan apa. Aku tidak tahu besok mau anakku sekolah mau seperti apa. Tapi bagaimana Tuhan mengatakan aku lebih memperhatikan kepentingan dia. Ini yang Paulus hendak tekankan kepada kita. Mudah bagi kita untuk mengeluh dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah gerakkan orang itu untuk memperhatikan aku. Mudah bagi kita. Karena perbedaan tadi. Kita mungkin tidak punya uang. Kita tidak punya apa-apa, kita lebih minta kepada Tuhan. Tuhan minta dia memperhatikan aku. Tapi Paulus mengatakan, engkau memperhatikan orang lain bukan karena engkau mampu. Lepaskan itu semua. Kadang-kadang kita banyak 1001 alasan untuk tidak memperhatikan orang lain. Pertama mungkin kita merasa dia lebih mampu dari saya. Dia lebih hebat dari saya nggak ada apa-apanya. Kita punya banyak sekali alasan, kita bisa saja mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih memperhatikan dia. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang memperhatikan dia? Tapi Paulus mengajarkan, memberi contoh bagi kita. Apapun keadaan kita bukan menjadi alasan untuk tidak memperhatikan orang lain. Sekalipun kita kekurangan. Beberapa tahun lalu saya membaca buku Craig Groeschel. Dia menulis buku tentang Kristen ateis. Kristen ateis, ada nggak Kristen ateis? Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak seperti dia percaya kepada Tuhan. Ada kan kayak gitu kan? Saya percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak menunjukkan dia percaya kepada Tuhan. Craig ini berkhotbah, dia baru melayani sebagai seorang hamba Tuhan di gereja kecil karena dia baru masih mahasiswa dan dia berkhotbah. Pada waktu dia berkhotbah, dia melihat seorang ibu duduk di depan. Ibu itu duduk di depan dengan seorang anaknya. Craig ini pendeta baru. Jadi Tuhan bicara kepada dia, itu ada orang ibu, kamu memberikan uang kepada dia. Apa yang ada di dompet kamu berikan semuanya kepada dia. Di sambil khotbah dia dengar itu dan dia bingung. Dia bingung sampai akhirnya dia buka dompetnya. Terdapat hanya $5 dia punya. $5. Dia berpikir, ini uang makan siangku dan sekarang aku sedang lapar. Ini uang ini makan siangku dan aku sedang lapar. Tapi Tuhan bilang, kasih kepada ibu itu. Dia bingung, ibu itu punya mobil. Saya enggak. Saya lapar. Dan enggak tahu nanti siang mau makan apa. Tapi ibu itu, Tuhan bilang, kasih dia uang. Akhirnya dia taat kepada Tuhan, dia kasih ibu itu uang. $5 itu semuanya. Dan dia tidak tahu harus makan apa. Coba kalau saudara dalam posisi seperti Craig. That's the only money you have. Cuma itu yang saudara punya, uang itu. Dan saudara tidak tahu mau makan apa nanti. Berikan itu kepada orang itu, dia punya mobil kok. Waktu dia diberikan uang itu kepada ibu itu puji Tuhan. Dia sambil menangis. Tuhan menjawab doaku. Dia hanya punya mobil, dia punya mobil dari rumah, ingin pergi ke gereja dan tanya kepada Tuhan, haruskah aku pergi ke gereja? Harus, kata Tuhan. Tapi aku hanya punya bensin untuk pergi ke gereja, tidak punya bensin untuk pulang. Gak punya uang untuk beli bensin. Jadi dia pergi ke gereja, bensinnya kosong. Pulang dia tidak tahu apa-apa. Dia dengan bekal $5 itu dia beli bensin, dia bisa pulang. Dia merasa jawaban doa bagi dia. Tapi bagi Craig Groeschel, bagaimana?
Inilah keteladanan yang harus kita miliki, saudara. Kalau dia bilang begini, saya bingung sekali waktu saya memberikan itu, saya dituntut oleh Tuhan untuk menaruh kepercayaanku kepada Dia, bahwa Dia akan pelihara aku. Saya dituntut seperti, kamu percaya nggak kepada Tuhan? Dia bilang, aku percaya, kalau gitu kasihlah uangmu itu semuanya kepada ibu itu. Aku pelihara kamu. Coba kita refleksi bagi diri kita sendiri. Pada waktu kita kekurangan, kita dituntut untuk memperhatikan orang lain. Ya? Apa yang kita pikirkan? Coba ya, kenapa Tuhan suruh aku? Kan masih banyak orang lain yang punya uang, bisa memberikan perhatian kepada dia. Tapi Tuhan tidak mengajarkan demikian. Memperhatikan kepentingan orang lain adalah tugas setiap orang percaya. Lalu saudara ditanya oleh Tuhan, kamu percaya enggak kalau aku sanggup memenuhi kebutuhan hidupmu? Kira-kira apa jawab saudara? Kalau saudara bilang percaya, maka saudara rela untuk memberi. Nanti makan siang bagaimana? Itu urusan Tuhan. Mestinya begitu kan? Halo? Harusnya seperti itu. Coba lihat dia mengatakan ngomong ini karena jemaat Filipi memberikan persembahan kepada Rasul Paulus dan diberikan melalui Epafroditus. Epafroditus membawa itu, persembahan itu diberikan kepada Rasul Paulus. Saudara, Paulus tidak pernah minta kepada jemaatnya apa yang dia butuhkan. Paulus tidak pernah minta. Dia tahu dia kekurangan, dia tahu dia butuh ini, dia butuh itu. Tapi jemaat Filipi mengetahui bahwa pendetanya sedang kekurangan dan diberikan kepada orang lain, kepada pendetanya. Tidak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya. Ini nggak perlu diberitahu oleh Rasul Paulus. Paulus nggak kirim surat. Aku kekurangan loh. Aku nggak makan loh. Aku kedinginan loh. Kalau kamu kirim mantel ke aku. Aku sakit loh. Dia nggak pernah cerita. Tapi ada inisiatif dari jemaat Filipi untuk memperhatikan Rasul Paulus. Untuk memperhatikan Rasul Paulus. Dari sini kita belajar bahwa kita nggak usah menunggu-nunggu, ambil inisiatif, tanya keperluan orang tersebut dan tanya, saya bisa bantu apa? Tidak perlu kita nunggu, tolong dong aku begini, tidak perlu. Sudah saya yakin kita semua diberi hikmat oleh Tuhan di gereja ini. Memperhatikan tiap-tiap orang, dia datang ke sini naik apa ya? Dia perlu uang gak ya? Anaknya makan bagaimana ya? Kira-kira bisnis dia seperti apa ya? Maju atau tidak ya? Saya yakin kalau ada orang yang ini malu kan pasti ngomong malu. Hari ini cuma laku sekian. Hari ini cuma laku sekian. Jadi gak tahu mau makan apa. Tapi kita mengerti kesulitan-kesulitan jemaat kita mengerti kesulitan-kesulitan orang lain. Kita melihat kepada dia, kira-kira apa yang dia butuhkan. Ini yang mesti dalam pikiran kita ada. Itu cara kita memperhatikan orang lain, bukan hanya memperhatikan kepentingannya kita sendiri. Waktu kita makan, kita bisa makan dengan enak. Tapi waktu kita makan, terpikir nggak? Mungkin ada di antara jemaat kita yang belum makan. Atau tidak menikmati makanan seperti yang kita nikmati. Pada waktu kita tidur dengan nyaman. Dan kita tidak mengerti seperti apa jemaat kita yang lain. Yang tidak bisa tidur seperti kita. Ada seorang ibu yang saya layani. Di gereja saya yang lama di Grogol. Saya datang. Sudah, saya sering jemput dia bersama istri saya. Waktu kami belum jadi pendeta, kami sering jemput dia. Jadi sudah kebiasaan dijemput.
Tapi jemputnya di pinggir jalan. Tidak pernah kami ke rumah dia. Kami tidak pernah ke rumah dia. Sampai satu ketika saya jadi pendeta, saya mesti datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya dan saya melihat ibu ini memang sederhana sekali, suaminya seorang satpam. Dan dia tinggal di sebuah rumah gubuk, dan dalam rumah gubuk itu ada 3 keluarga. Berat sekali. Berat sekali. Itu bisa saya tahu kalau saya kunjungan ke tempat dia. Coba kalau kita tidak memperhatikan itu, kita tidak akan tahu kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Datang kepada dia, katanya bagaimana keadaan anak, bagaimana keadaan suami, bagaimana bisa hidup segini. Ya ini yang bayar ini, nanti kadang-kadang gak dibayar. Kita mesti ambil inisiatif. Nah, tentang ibu ini, saya kasih tahu kepada saudara. Saya memberitahukan kepada saudara apa yang menjadi kekurangan dia. Saya datang ke rumahnya, rumahnya gubuk. Dia nggak punya apa-apa ya. Anaknya banyak, cucunya banyak, tinggal situ dan dia mesti tanggung. Dan dia tiba-tiba datang kepada saya memberikan uang 500.000. Saya nggak tega. Yang lebih butuh uang dia loh, bukan saya. Yang lebih butuh uang dia. Tapi dia bilang begini, Pak Pendeta, saya itu bergumul bagaimana memberi kepada hamba Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya saya menabung 1 tahun. Ini buat Pak Pendeta. Nangis saya. Sudah mesti pikir keadaan orang lain. Lebih daripada memikirkan diri kita sendiri. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Nah, ini gereja mengambil inisiatif itu dirombak bedah rumah ya. Bedah rumah dirombak, dibaguskan supaya bisa tinggal di situ. Ibu ini meninggal beberapa tahun lalu dan kami bersedih karena dia memberikan keteladanan bagi jemaat gereja. Kekurangan kita bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan orang lain. Kita harus ambil inisiatif. Kira-kira siapa yang bisa saya tolong di dalam gereja ini? Itu Rasul Paulus, saudara. Jadi dia memperhatikan jemaat Filipi dan rela bagi dia. Aku senang dan aku bersuka cita karena aku bisa memberi kepada kamu sekalipun aku harus berkorban. Seperti Grosler tadi. Aku tidak usah makan siang. Lebih baik ibu itu mendapatkan berkat Tuhan dengan dia menerima janji Tuhan. Pikirlah ibu tadi. Dia tanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke gereja atau tidak? Lalu Tuhan bilang pergi ke gereja, bagaimana aku pulang? Aku yang urus. Dan ketika Grosler memberikan uang $5 itu, ibu itu imannya naik. Bertambah karena dia percaya kepada Tuhan. Grosler menjadi saluran berkat supaya ibu itu bertambah imannya karena dia memperhatikan orang itu. Sudah baca buku itu dan ketika Grosler bilang ya sudah sekarang nggak apa-apa Tuhan, aku happy kok memberi dia uang yang bagi kebutuhan dia. Aku happy kok, ada apa-apa. Dia pulang, dia bilang bikin mau istirahat hari Minggu. Istirahat, udah saya tidur aja, saya tidak makan siang. Jadi dia pulang ke rumahnya dan ditelepon oleh jemaatnya. Pak Pendeta sudah makan belum? Oh belum. Pak Pendeta belum makan. Pendeta kami belum makan juga, ayo ikut bersama kami. Dan dia dapat makan siang lebih dari $5. Tuhan tidak pernah mendiamkan kita. Karena kita memberi kepada orang lain, memperhatikan orang lain. Coba kita lihat contoh kedua, Timotius yang peduli pada orang lain. Karena tak ada padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi Paulus ingin mengirim Timotius kepada
orang-orang di Filipina. Dicari-cari siapa yang kira-kira cocok yang bisa kukirim buat jemaat Filipi. Dia cari-cari, ketemulah Timotius. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kenapa Paulus menghendaki supaya Timotiuslah yang dikirim? Ingatlah saudara bahwa Timotius bersama dengan Rasul Paulus sudah begitu lama. Paulus sangat mengenal orang ini. Bahkan dari masa mudanya Paulus sangat mengenal dia. Sangat mengenal dia. Dan dibentuk oleh Rasul Paulus. Dan dia mengatakan, semua orang lain sudah meninggalkan aku dan memperhatikan kepentingannya sendiri. Semua siapa? Kita tahu ada banyak orang bersama-sama dengan Paulus. Kita yakin bahwa Lukas tidak mungkin punya karakter seperti itu. Lukas bersama dengan Paulus. Kita yakin bahwa Markus juga tidak punya karakter seperti itu. Sekalipun dia bertentangan di penginjilan awal mula penginjilan yang kedua dengan Markus. Tapi pada waktu Paulus berada dalam penjara, Yohanes Markus dengan setia menemani Paulus. Jadi Paulus tahu yakin benar bahwa Markus adalah orang-orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Tetapi dia mencatat juga ada seorang yang bernama Demas. Demas ini ketika dalam pelayanan dia pikir aku rugi di sini. Aku tidak dapat apa-apa. Lebih baik aku keluar dan aku mencari uang di luar. Itu lebih penting bagiku karena aku memperhatikan kebutuhan hidupku. Jadi dalam surat Timotius, Paulus mengatakan Demas telah meninggalkan aku dan lebih mencintai dunia ini. Demas lebih mencintai dunia. Tapi Timotius tidak. Timotius adalah orang yang setia kepada Tuhan. Lihat, dia mengatakan dalam ayat yang ke-21, sebab semua mencari, ayat 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku yang begitu sungguh-sungguh. Dia lihat kata sungguh-sungguh bukanlah sebuah kata yang biasa dipakai saja. Tapi sungguh-sungguh menunjukkan motifnya, tidak ada motif lain. Ketika dia melayani jemaat Filipi, Timotius, kamu mau gak melayani jemaat Filipi? Aku mau. Dan Rasul Paulus memberikan penilaian, Timotius sungguh-sungguh artinya tidak ada motif lain. Timotius memperhatikan jemaat Filipi dengan tulus, bukan mencari keuntungan. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang melayani Tuhan, memperhatikan orang lain, supaya mencari keuntungan, Tuhan sudah tahu itu. Ya kan? Orang bisa membohongi orang lain di dalam gereja. Tapi Tuhan tahu motifnya. Enggak murni. Kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang pergi melayani, menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja, motifnya apa? Ada yang mengatakan motifnya uang. Pergi kunjungan, motifnya apa? Motifnya uang. Karena pada waktu saya datang ke jemaat, saya mendoakan dia, pasti jemaat kasih uang. Saya pikir seperti itu, banyak pendeta yang seperti itu. Dan Tuhan sudah tahu kebusukan niat seperti itu. Jangan sampai kita datang dengan motif yang salah. Oke lah, itu pendeta, bukan buat saudara. Itu pendeta, bukan buat saudara. Saya bergumul ini dengan cukup banyak ketika saya menjumpai banyak anak-anak Tuhan. Di gereja baptis itu nggak ada yang pernah seperti itu. Jadi kita datang kunjungan ya kunjungan aja. Kita doakan ya kita doakan saja. Tapi ada dari jemaat-jemaat dari gereja lain yang ketika pendetanya datang disangoni saudara. Dan saya pikir ini nggak benar. Ini nggak benar. Jadi jangan sampai punya motif seperti itu. Itu kalau menjadi pendeta yang benar. Tuhan tahu ya kamu sudah dapat upahnya, aku tidak akan memberkati kamu lagi. Tidak boleh ada motif. Oke lah Pak Pendeta, itu buat pendeta, buat kami apa?
kadangkala orang melayani kepentingan orang lain, mungkin bukan uang motifnya. Tapi dia ingin mendapatkan penghargaan, lihat saya mampu untuk melakukan ini bagi orang lain. Ya kan? Kebutuhan tertinggi dari seorang manusia adalah penghargaan. Benar? Abraham Maslow, kebutuhan tertinggi dari setiap orang adalah penghargaan. Menunjukkan identitasnya. Uang dia sudah punya. Apapun dia sudah punya. Kemewahan dia punya. Karir dia punya. Tapi dia ingin dapat penghargaan. Ketika dia masuk dalam pelayanan, dia ingin supaya dia dihargai. Tuhan tahu pikiranmu. Tuhan tahu isi hatimu. Tapi Timotius tidak seperti itu. Dia tulus memperhatikan jemaat Filipi. Motifnya benar. Lalu disebutkan di situ kata memperhatikan. Sebutkan di situ. Yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Memperhatikan itu adalah kata yang menunjukkan bahwa dia terpikir terus menerus. Terpikir terus menerus. Memperhatikan. Jadi gimana ya jemaat itu, bagaimana ya keadaan mereka, gimana ya situasi mereka baik-baik saja atau tidak. Kita mulai begini teman-teman. Saudara masuk dalam satu komunitas TLCC. Saudara mengenal semua di sini. Makin akrab saudara makin kenal. Dan pada waktu saudara berdoa, saudara mungkin ingat kata-kata yang diucapkan teman kita di hari Minggu. Bahwa dia butuh ini, dia butuh itu. Dia minta didoakan gitu. Apakah pada waktu malam kita mengingat namanya atau tidak? Apa yang dikatakan mengenai Timotius ini? Mungkin dia tidak bisa tidur. Saya harus melihat keadaan dia, keadaan mereka. Pernah saudara tidak bisa tidur memikirkan jemaat lain? Itu memperhatikan. Pernah? Coba kita berpikir seperti itu. Supaya setiap kita saling memperhatikan satu sama lain. Satu sama lain. Satu ketika kami, biasalah ya namanya Natal kan rame ya. Natal itu rame, saudara. Jadi kami di gereja Natal ada makan-makan. Makan-makan kita pakai catering dari luar makan. Saya lihat wah ini banyak tamu ya. Banyak sekali orang yang baru saya lihat di Natalan. Jadi saya pikir bahwa yang perlu dapat makan itu adalah sebenarnya anggota gereja ya. Saya pikir saya waktu itu. Tapi satu ketika saya melihat ada orang tamu dan berapa kali dia datang. Dia cuma datang ketika ada makan. Lucu loh. Dia bisa tahu kapan ada makan di gereja atau tidak. Jadi dia datang pas kalau gereja ada makan besar. Kita datang ke situ. Dia bawa anggota keluarganya dan makan sebanyak-banyaknya dan bungkus. Saya pikir ini orang gak benar. Saya mau tegur dia. Dia mesti perhatikan orang lain. Dia mesti perhatikan orang lain. Tapi saya ngomong begitu, saya ngomong-ngomong sama pendeta saya dan dibilang begini, kamu tahu nggak apakah dia pernah makan kayak gini di rumah dia? Jadi tuduhan saya adalah orang ini mengambil kesempatan untuk dapat makan enak. Tapi pendeta saya mengatakan, mungkin dia tidak pernah makan semewah ini dalam hidupnya. Saya diam dan saya bilang, udahlah makan aja lah. Tidak apa-apalah. Makan saja. Kenapa kita lebih memperhatikan orang lain? Tidak apa-apa. Kalau misalnya dia tidak tidak etis ya. Kenapa sih dia tidak perhatikan orang lain? Tapi dalam pikiran saya mungkin dia
belum bertumbuh imannya. Mungkin dengan cara itu dia bisa mengenal Tuhan. Begitu baiknya orang Kristen kepada orang lain. Saudara, ini yang mesti kita pikirkan. Coba kita bisa saja memikirkan orang-orang di gereja kita ini, siapa yang butuh perhatian. Ketika jemaat kita sakit, apakah saudara tahu kan jemaat siapa yang sakit? Saudara tahu? Saudara kasih enggak selamat pagi, bagaimana keadaan, menanyakan kabar tiap-tiap hari. Itu membuat dia semangat dan untuk, wah aku diperhatikan, aku bisa sembuh. Dari situ. Coba kita mulai dengan sesuatu yang kecil, apa kabar? Saudara tahu jemaat siapa kita yang sakit hari ini. Coba mulai dengan itu, tiap hari apa kabar? Sudah baikkah? Sudah baikkah? Oh dia tahu dia diperhatikan dan itu memicu dia untuk lebih cepat sembuh. Karena dia diperhatikan. Dan Timotius, dia tidak bisa tidur kalau belum tahu keadaan jemaat Filipi. Itu luar biasa. Saya harus hargai Timotius. Sebagai pengawas yayasan, saya berkeliling mengunjungi lembaga-lembaga yang ada di gereja kita. Banyak lembaga, ada 12 lembaga. Ada perguruan tinggi, ada STT, ada penerbitan, banyak macam. Saya pergi. Dan saya berpikir bahwa ini harus diawasi supaya jalannya bagus. Ketika saya pergi ke sebuah STT di Jakarta, saya memberikan semangat kepada mereka, ini lembaga milik kita bersama. Dan tugas kami bukan untuk mengawasi supaya kerja saudara baik, tapi ingin memperhatikan bagaimana keadaan saudara. Saya tanya seperti itu. Dan memang saudara, saya mesti akui, ketika wawancara seperti itu, saya dapati ada orang yang sungguh-sungguh memperhatikan lembaga tersebut, sehingga dia rela tidak digaji. Pernah saudara pergi ke STT kita? Lihat kondisinya. Masuk ke asrama laki-laki seperti apa. Lalu lihat apa yang bisa saya bantu di sini. Masuk ke asrama perempuan. Lihat apa yang bisa saya bantu di situ. Dan lihat bagaimana mereka makan, tanya apa yang mereka makan tiap hari. Makan daging itu adalah kemewahan di STT. Perhatikan mereka. Jadi ada dosen-dosen yang sudah lama tidak digaji, saya malah ketemu dengan dosen yang rela mengeluarkan uangnya demi gaji karyawan. Ini orang-orang yang memperhatikan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Jangan hidup buat diri kita sendiri. Uang yang kita dapat tidak akan kemana-mana karena semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Lalu kalau saudara memberi kepada seseorang, atau apakah saudara akan diyakini oleh Tuhan, kamu pasti kurang kalau kamu memberi? Enggak kan? Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu apa kekuranganmu, dia pasti memberi. Karena itu dia mengatakan kepada, Paulus mengatakan tentang Timotius, yang peduli terhadap kebutuhan orang lain dan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena itu. Jadi kita sudah melihat contoh Paulus, jemaat Filipi, Paulus, Timotius, dan sekarang kita lihat Epafroditus ya, bukan Epafroditus, salah itu. Siapa yang ketik tuh? Filipi pasal 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu harus utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saudara, jadi jemaat Filipi kumpuli uang untuk dikirim kepada Timotius. Ya, dikirim uang untuk diberikan kepada Paulus. Tapi kirim uang pada waktu itu sama sekarang beda.
Kalau kita punya cabang di sebuah kota, pendeta kami mau kirim uang, tinggal buka ini, tik 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 tik, tik kirim, mudah sekali. Tapi waktu itu uang dibawa. Lalu jemaat kumpulin, ini ada mantel ya, tolong kasih ke Rasul Paulus. Ini kasut ya, tolong kasih ke dia. Ini ada alat-alat pensil, alat-alat apa, tolong kasih ke Rasul Paulus. Dan semua dibawa Epafroditus. Mungkin mereka sedang tanya-tanya, siapa yang mau bawa barang-barang ini dari Filipi, mungkin ke Roma, ke tempat Rasul Paulus di penjara. Siapa ya? Lalu muncul seorang anak muda namanya Epafroditus. Dia harus meninggalkan segala sesuatu di Filipi, bawa semua barang itu, pergi ke kota Roma. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau sekarang tinggal naik pesawat, datang, kalau saya bawa ya, ada paket, bisa kita kirim paket, bisa kan? Ini nggak bisa, di sini bawa sendiri. Dan ketika dia melayani Rasul Paulus, dia hampir mati. Sebutkan di situ, dia sakit dan dia hampir mati. Rela berkorban demi orang lain. Epafroditus rela berkorban demi orang lain. Dia pergi ke mengunjungi Rasul Paulus bukan cuma untuk, di Paulus kiriman, ambil, sudah ya, aku pulang. Tapi dia tanya lagi, mau apa Rasul Paulus? Apa yang kurang? Alat tulis kah? Karena Paulus sering kirim surat, alat tulis. Dia pergi melayani. Karena Rasul Paulus tinggal di rumah, jadi dia bebas untuk mengunjungi Rasul Paulus. Nah itu yang dilakukan oleh Epafroditus. Hampir mati. Tadi lihat tadi, Rasul Paulus, seorang rasul, hamba Tuhan. Timotius, seorang pendeta, hamba Tuhan. Epafroditus, seorang jemaat biasa yang rela mati untuk memikirkan orang lain. Kita bagaimana? Kita seperti apa? Memikirkan orang lain, dan kita kan hampir mati. Dia mempertaruhkan nyawanya. Artinya dia tidak melihat itu yang harus dihargai. Yang penting misiku selesai untuk memperhatikan orang ini. Aku tidak menghargai diriku sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Dia mengasihi Tuhannya. Dia mengasihi pekerjaan Tuhan. Mindset 3 orang ini harus ada dalam diri kita. Tanpa terkecuali. Banyak sekali orang yang perlu kita perhatikan. Banyak sekali. Kalau setiap orang mencari kepentingan diri sendiri, untuk apa gereja itu berdiri? Kalau semua orang datang ke gereja yang penting aku dapat sesuatu, untuk apa gereja berdiri? Tidak usah gereja ada. Tapi setiap orang punya mindset untuk memikirkan orang lain satu demi satu. Datang, rela berkorban. Kalau perlu tengah malam datengin kalau memang dia butuh pertolongan. Dengan demikian tidak ada yang tidak diperhatikan kalau setiap orang rela memperhatikan kepentingan orang lain. Di dalam care group saya sudah membuat beberapa pertanyaan, diskusi. Salah satu pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudara, coba pikirkan satu hal yang perlu saudara lakukan, ya, yang saudara lakukan untuk dapat menunjukkan keperhatian kepada orang lain. Mungkin siapa yang perlu saudara pikirkan? Tunjukkan itu. Kalau di dalam Natal itu biasanya menjadi angel gitu ya. Wah, you are my angel. Lalu dia pikirkan, aku mesti kasih apa kepada dia. Itu tidak perlu Natal. Kapanpun kita bisa memperhatikan siapa sih yang bisa saya perhatikan dalam di gereja ini. Kita perlu memikirkan itu. Coba renungkan siapa. Mungkin di care group. Proyek apa
yang perlu saya lakukan untuk dapat menunjukkan perhatian kepada seseorang? Untuk hamba Tuhan kah? Lembaga-lembaga kah? Atau siapa? Saya mengajak saudara untuk berpikir seperti itu. Baik secara pribadi, keluarga, maupun secara kelompok. Tuhan tidak pernah membuat saudara kekurangan. Amin. Nggak mungkin kurang. Itu janji firman Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak akan kekurangan. Bukan janji saya, tapi janji Tuhan bagi kita. Mulai saat ini kita pikirkan bagaimana kita memperhatikan orang lain. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih teladan yang diberikan oleh hamba-hambamu dalam Filipi pasal 2. Baik itu melalui Rasul Paulus, jemaat Filipi, Timotius, dan Epafroditus. Menghajar kami, memberikan peringatan kepada kami. Bagaimana kami harus memperhatikan orang lain. Bapak tolonglah, mungkin selama ini kami tidak peduli. Tapi biarlah semangat memperdulikan orang lain ada di dalam diri kami. Apapun keputusan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu, biarlah Tuhan akan mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan berdiri, kita nyanyikan lagu Respon. Kami punya komitmen Tuhan, kami punya tekad untuk memperhatikan teman-teman kami, saudara kami, dan orang-orang lain lebih sungguh lagi, melayani mereka lebih sungguh lagi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mendorong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa supaya setiap keputusan kami
adalah keputusan yang tetap dan boleh kami lakukan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Terlihat ada beberapa orang baru ya. Luar biasa. Iya. Tapi sebelum saya menyambut tamu-tamu baru kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita ambil persembahan kita pegang dan kita bisa berikan kepada Tuhan. Kita pegang, kita doakan supaya berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati persembahan kami dan biarlah Tuhan ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Juga terimalah tubuh kami, hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberikan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada 4 kartu tamu yang saya terima. Ada Christian Yoyada. Bisa bangkit berdiri Christian Yoyada. Terima kasih. Dan Ken. Wow, thank you Ken. Geni Sario Yoyada. Jadi Jalan Palempuri, Bintaro Sektor 9. Ya dekat ya. Terima kasih. Thank you. Silakan duduk. Tahu gereja ini dari friend. Siapa friendnya? Ibu Risbeth punya teman muda sekali. Okay, Ken and Christian want to be a member of this church, right? Iya, ingin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Thank you Ken and dan Ken dan Christian. Oke. Kemudian ada Stanley, silakan berdiri. Wah, thank you Stanley. Stanley ini adiknya Fiona ya? Bukan. Kemudian Sylvie Kurniadi. Oke, thank you. Iya, ada Bu Diana. Bu, thank you untuk datang. Ini istri dari Pak Jaya yang kemarin meninggal dunia. Jadi setelah ibadah ini saudara bisa menyapa beliau dan keluarganya karena mungkin masih dalam keadaan berduka. Kita saling menghiburkan satu sama lain. Thank you dan mari kita berdoa. Bapak terima kasih karena kemurahan Tuhan kami boleh beribadah pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu dan tolonglah mereka supaya mereka terus setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan segenap hati mereka. Kami berdoa Bapak, kiranya Tuhan memberkati keadaan kami semua. Berkati setiap jemaat kami yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Berkati Pak Rizal yang saat ini sedang koma di rumah sakit. Kami mohon jamahan dari Tuhan. Mohon pemulihan dari Tuhan. Mohon penyertaan dari Tuhan supaya dia bisa sembuh. Demikian juga Ibu Evi dan Daniel yang sedang dirawat karena virus corona. Tuhan akan menolong mereka berdua. Juga Novi yang akan dioperasi esok hari. Dia sudah berada di RSCM dengan berdoa supaya Tuhan menolong memulihkan keadaannya dan dia bisa merasakan kebaikan Tuhan. Juga teman-teman kami yang lain yang sulit untuk kami sebutkan satu persatu. Tuhan
akan menjamah mereka dan memulihkan keadaan mereka. Khusus juga untuk keluarga Budiana, kami mohon penghiburan dan kekuatan dari Tuhan supaya menghampiri hidup mereka dan mereka dikuatkan dan hiburkan karena meninggalnya orang yang dikasihi Pak Jaya. Kami berdoa Bapa, biarlah kasih karunia dari-Mu, penyertaan dari-Mu selalu ada dalam hidup kami tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh-Nya Kudus, beserta dengan saudara sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sudah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua. Selamat